Dengan bangganya KKB pamer dapatkan hal ini, tak berlangsung lama dua drone ditukar kepala geng KKB. Pagi usai subuh, satu tim yang terdiri dari 12 personel prajurit TNI mulai meluncur ke Kampung Rimbun. Bukan nama sebenarnya. Ya, sengaja ke-12 personel berangkat pagi-pagi sekali karena jarak yang ditempuh cukup jauh. Setelah 6 jam berjalan kaki, akhirnya ke-12 prajurit tiba dengan selamat di Kampung Rimbun tanpa ada gangguan sama sekali. Di samping komunikasi sosial dan mengadakan pengobatan gratis, para prajurit juga ingin mendengar secara langsung keluhan-keluhan warga. Namun, seperti menyembunyikan sesuatu, tak ada satupun warga yang menyampaikan keluh kesahnya. Usai melaksanakan tugasnya, para prajurit berpamitan, tapi bukannya langsung pulang ke pos, namun dari jarak tertentu melalui kamera drone yang diluncurkan para prajurit ini ternyata masih ingin memantau situasi Kampung Rimbun. Melalui kamera drone tak nampak hal yang mencurigakan. Namun, saat sudah mulai menjauh dari perkampungan melewati satu hane di rimbunnya, pepohonan tiba-tiba saja satu anak panah meleset dan berhasil menjatuhkan kamera drone prajurit. Dalam sekejap pun berpindah tangan, seorang prajurit dengan lincahnya mulai terlihat memanjat pohon yang cukup tinggi melalui teropong mengamati tempat jatuhnya kamera drone. Terlihat belasan pria bersenjata panah dan senjata api yang tengah berkerumunan seperti berpose memamerkan dua buah kamera drone. Kemungkinan satu drone mereka temukan beberapa minggu yang lalu saat satu kamera drone milik prajurit keras ditabrak burung. Mengetahui ada puluhan pria KKB di depan sana, para prajurit mulai merengsek maju dan beberapa prajurit mulai memanjat pohon untuk mendapatkan jarak tembak yang sangat pas. Para KKB sudah dihinggapi kegembiraan yang luar biasa, mulai lupa dan lengah dengan keadaan sekitar. Mereka masih asik berpose dan mempertontonkan hasil buruannya di depan kamera handphone temannya. Memanfaatkan kelengahan para anggota KKB ini, beberapa prajurit mulai meluntupkan senjatanya dan menghujani mereka dengan timah panas. Tak hanya mendapatkan serangan yang sangat tiba-tiba ini, para anggota KKB semburat kabur. Tak tentu arah tanpa sempat melakukan tembakan balasan. Namun naas, 5 anggota KKB ini tak sempat melarikan diri karena malaikat maut sudah keburu mencabut nyawanya. Video tersebut melansir dari channel YouTube. Tragis, anggota KKB Papua tewas saat hendak ambil bahan makanan, ternyata perangkap jitu TNI dan Polri. Simak informasi seputar kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua. Ya, KKB Papua masih menjadi momok berbahaya bagi warga Papua, Indonesia. Aksi-aksi mereka kerap menyasar warga sipil tak bersalah. Sebab itu TNI dan Polri ditugaskan untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh KKB Papua. Simak kisah tragis anggota KKB Papua tewas hendak ambil bahan makanan di hutan. Ternyata perangkap jitu TNI dan Polri. Tak ada yang bisa memungkiri kalau sampai saat ini kelompok kriminal bersenjata Papua tetap melancarkan aksi kejamnya. Jika tidak berhadapan dengan prajurit TNI Polri, maka anggota KKB Papua itu tak sungkan-sungkan menghabisi warga sipil. Dengan berbagai alasan, mereka melancarkan aksinya untuk membunuh warga secara kejam. Kebengisan anggota KKB tersebut sudah dilakukan berulang kali di berbagai tempat di Papua. Mereka membunuh lalu lari masuk hutan. Karena faktor itulah sehingga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak henti-hentinya menerjunkan personel ke daerah bergolak itu. Penerjunan prajurit TNI Polri tersebut hanya untuk satu tujuan, yakni mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat sekaligus menegakkan wilayah kedaulatan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap prajurit ini untuk membantu gerakan KKB terus melancarkan perang gerilya di Papua. Untuk itulah sehingga pasca tiba di bumi Cendrawasih, prajurit TNI Polri pun langsung bergerak menyisir semua wilayah. Hutan belukar dilalui tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya. Beratnya medan pun tak dihiraukan, kendati ancaman senantiasa mengintai dari balik pepohonan. Atau semboyan NKRI harga mati, para prajurit itu melangkah pasti membelah hutan belantara, menaklukkan lembah dan ngarai yang ditemui sepanjang jalan. Seperti halnya yang terjadi baru-baru ini, ketika para prajurit sedang bergerak menuju sebuah perkampungan di pedalaman Papua. Dari sebuah video viral di media sosial, terlihat bahwa hari itu cuaca sedikit cerah,
Cahaya mentari agak menyengat walau jarum jam baru menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian timur. Meski garamnya mentari demikian membakar, namun aparat berseragam loreng itu tak selangkah pun bergerak mundur. Mereka tetap maju apapun resikonya. Dan tak kalah memasuki kampung yang dituju, dari kejauhan masyarakat terlihat larut dalam kesibukan. Ada yang berkumpul di luar rumah, yang lainnya terlihat pulang membawa barang ke Honai. Sepintas kilas, tak ada yang aneh di kampung tersebut, apalagi warga juga tampak familiar menyapa anggota TNI Polri yang baru di tempat itu. Meski umumnya warga akrab dengan TNI Polri, tapi tak berarti semua suka dengan aparat keamanan. Ada juga yang mendua hati, dan itu terlihat dari sikapnya terhadap TNI Polri. Makanya setelah menghabiskan waktu membaur dengan warga setempat, prajurit TNI Polri pun langsung harus pulang ke pos keamanan. Apalagi Sang Surya kian condong ke arah barat. Detik-detik itulah para TNI Polri coba menatap warga untuk mendapatkan kejujuran. Apakah ada yang masih memihak anggota KKB atau tidak? Dari tatapan mata itulah diketahui bahwa di kampung tersebut masih ada mata-mata KKB. Ada warga yang rela menjadi pesuruh untuk menginformasikan keberadaan TNI Polri di kampung tersebut. Kendati kesan itu hanya sesaat, tapi bisa dipastikan bahwa mata-mata itu akan segera menginformasikan kepada KKB tentang keberadaan TNI Polri. Apalagi di beberapa titik terlihat barang menumpuk di samping Honai. Tumpukan barang itu memang diduga berisi bahan makanan yang mungkin disiapkan untuk KKB. Karena dari informasi yang dihimpun, hampir 3 minggu lamanya KKB tak mampir lagi di kampung tersebut. Sementara di area perbukitan tak jauh dari kampung itu ada semacam tanda kalau pinggir hutan tersebut akan datang anggota KKB. Kepastian tentang diperoleh prajurit TNI Polri dari seorang pria yang sehari sebelumnya datang ke pos keamanan sekedar silaturahmi. Dari pria itulah diketahui bahwa pada hari tersebut akan ada anggota KKB yang datang mengambil bahan makanan sebagai bekal untuk berjuang melawan TNI Polri. Atas informasi itulah sehingga ketika kendaraan yang ditumpangi aparat TNI Polri melewati tempat yang ditunjuk sang pria tersebut, para prajurit pun melompat turun dan langsung masuk hutan, sementara kendaraan itu terus melaju kencang. Ini sesuai rencana yang telah dibuat sebelumnya, bahwa di tempat itu para pria bersenjata akan dijebak agar tak lagi berkeliaran dan menyusahkan rakyat.